Ya, shalom semuanya. Tanpa terasa kita sudah akan mengakhiri triwulan pertama di tahun 2025 ini. Masih dengan tema bergerak dan berdampak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita mau melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kata ya yang bisa mematikan motivasi, yang bisa membuat kita berhenti untuk bergerak, bahkan membuat kita menyerah di dalam kehidupan ini adalah perkataan sia-sia. Lihat, kadang mungkin sering kita mendengar orang bilang, ya sia-sia saya berdoa, ya sia-sia saya melakukan ini, saya melakukan itu. Sia-sia saya habis-habisan dengan Tuhan. Sia-sia saya melakukan ini untuk kamu. Sia-sia saya berbuat ini, dan lain sebagainya. Ketika perkataan sia-sia itu muncul, ya, maka menunjukkan bahwa segala apa yang dikerjakan itu tidak ada hasilnya. Bahkan tidak memberikan dampak apa-apa. Ya, tapi kita bersyukur bahwa firman Allah mengingatkan kepada kita hari ini. Katakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, ya, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Hari-hari ini banyak hal yang bisa membuat kita menjadi goyah. Situasi yang terjadi, pergumulan yang dihadapi, ya, kesulitan-kesulitan yang kita alami, ya, bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan harapkan, ya, mungkin itu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Tapi firman Allah mengingatkan kita, ya, berdirilah teguh. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini, kita harus tetap berdiri teguh, ya. Dan jangan goyah. Apa yang bisa membuat kita tetap teguh, membuat kita tetap tidak akan goyah, bahkan membuat kita bisa tetap bergerak di dalam setiap situasi, supaya kita bisa memberikan dampak yang benar, ya, di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Allah. Kekuatan firman itu adalah menjadi pondasi, ya, untuk kita bisa tetap berdiri teguh. Ketika kita membaca firman, merenungkan firman, ya, ketika firman itu, ya, menjadi seperti apa yang Mazmur katakan, ya, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku, ya, maka kita sedang ada berdiri di satu pondasi yang kuat, yang membuat kita tidak akan goyah, membuat kita tidak akan menyerah. Bahkan membuat kita semakin semangat, ya, untuk kita bergerak. Oke? Nah, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dari kitab 1 Korintus 15:58 dikatakan, oleh karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, bertahanlah, jangan biarkan apapun menggoyahkan keyakinanmu. Jangan biarkan apapun menggoyahkan keyakinanmu. Situasi ekonomimu kah? Situasi kesehatanmu kah? Ya, situasi keluargamu, situasi apapun yang ada dalam kehidupanmu, ya. Jangan biarkan itu membuat engkau goyah. Sebab apa? Kalau kita menjadi goyah, kalau kita menjadi lemah, maka bisa dipastikan kita pasti tidak akan bisa bergerak bersama-sama. Bukan sesuatu yang kebetulan ketika tahun ini, ya, kita bersama-sama sepakat untuk mengambil tema bergerak dan berdampak. Artinya apa? Di dalam situasi apapun di dalam kehidupan kita, kita mau tetap bergerak, ya, seperti apa yang Tuhan mau. Karena keberadaan kita di dunia ini adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan, ya, terang dan garam yang ada dalam hidup kita, ya, dan kita mau terus bergerak bersama-sama supaya kita bisa memberikan dampak dan orang-orang bisa merasakan dan bisa melihat terang, ya, dan garam yang ada di dalam keberadaan kita.
sebagai orang-orang percaya. Dan firman Allah lanjutkan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Sekalipun ya orang berkata sia-sia, tetapi ketika kita tetap teguh, ketika kita tetap setia ya bergerak bersama-sama, maka persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semua akan mendatangkan hasilnya. Sama seperti firman Allah ya di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi yang mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan mau untuk kita tidak diam, Tuhan mau untuk kita terus bergerak, karena Dia mau supaya kita bisa memberikan dampak yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, biarlah ya sisa-sisa bulan berikutnya di tahun 2025 ini kita mau tetap bergerak bersama-sama dan kita mau terus berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kembali lagi bersama kami dalam Abanis Update minggu ini. Tema kita tahun ini adalah bergerak dan berdampak. Tiada ku temu Maha Penolong tinggal sertaku. Bagi jemaat yang telah mengisi form janji iman misi 2025, silakan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Hanya Tuhan jadi pegangan sejati. Walau lahir baru tetap ada masalahku, dan masa lalu syukuri tanpa rasa malu. Ku angkat tinggi tanganku tanpa ada ragu. Hanya nama Yesus pusat harapanku. Ku lalui hidup ini lewati pasang surut. Pertemuan Jaringan Pria 2025 untuk Indonesia dan internasional dengan tema Lions Roar dari tanggal 1 sampai 3 Mei 2025 bertempat di GBI Rock Nusa Pujian. Loka karya Maximize Manhood. Banyak pria memiliki potensi tetapi tidak mencapai kemaksimalan dalam potensinya. Loka karya The Real Father Young Man Camp. Menjadi pria muda yang maksimal, takut akan Tuhan, memberikan teladan, dan membawa generasinya mengenal Kristus. Loka karya The Brilliant Mother. Menjadi satu tim dengan ayah untuk memuridkan keluarga dan membawa surga ke rumah. Strongman The Next Level. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan di rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi di rekening BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi di rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikianlah Abanis Update minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.